Selamat sore untuk semuanya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang trakoma ya, salah satu penyakit infeksi di bagian mata yang sering. Ya, selanjutnya, nah sebenarnya apa sih trakoma itu? Jadi trakoma itu adalah infeksi mata yang diakibatkan bakteri Chlamydia trachomatis. Jadi sesuai dengan namanya, nama dari bakteri penyebabnya, sehingga dinamakan sebagai trakoma. Kenapa trakoma ini penting untuk diketahui? Karena ternyata berdasarkan WHO sendiri, di seluruh dunia, trakoma ini merupakan penyakit endemi yang terutama banyak di negara miskin dan juga negara berkembang, salah satunya di Indonesia, di mana diperkirakan sekitar 21 juta orang dengan trakoma aktif. Dan paling banyak ini pada anak-anak dan wanita. Kenapa pada anak-anak? Karena terutama anak-anak di usia di atas 6 tahun ya, di mana sudah mulai banyak bersosialisasi dan bermain di luar. Seperti itu. Dan kenapa banyak pada wanita? Karena wanita ini paling biasanya kontak erat juga dengan anak-anak, jadi lebih mudah tertular seperti itu. Dan juga trakoma ini merupakan penyebab kebutaan akibat infeksi terbanyak. Di mana kalau penyakit karena infeksi ini sebenarnya adalah kebutaan yang sebenarnya sebenarnya bisa dicegah seperti itu. Jadi atau disebut dengan preventable blindness. Dan untuk trakoma ini juga sangat mudah menular. Selanjutnya, nah faktor risiko dari trakoma ini sebenarnya ada beberapa macam ya, tapi yang tersering memang adalah higien sanitasi yang buruk. Jadi mungkin jarang cuci tangan, kemudian jarang cuci muka seperti itu, kemudian juga akses dari air bersih yang kurang, itu juga mempengaruhi dari persebaran dari trakoma ini. Kemudian juga kondisi dari kemiskinan, di mana akses air bersihnya kurang tadi, itu juga mempengaruhi. Selain itu juga yang tidak kalah penting juga ternyata lalat ini merupakan salah satu penyebab dari meningkatnya transmisi dari atau penyebaran dari penyakit trakoma ini gitu. Karena lalat ini bisa menyebarkan bakteri yang tadi dari penderita trakoma ke orang yang sehat. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah bagaimana sih gejala trakoma? Jadi kalau untuk infeksi trakoma ini sebenarnya infeksinya di awal itu dia bisa tanpa gejala atau hanya minim gejala saja. Jadi seperti iritasi ringan. Jadi mungkin kadang-kadang disepelekan ya. Jadi bisa keluhannya bisa ada mata merah, kemudian rasa nggak nyaman, ada mata berair. Kadang-kadang kalau terkena cahaya juga dia lebih sensitif gitu ya, lebih nyeri. Kemudian ada keluar kotoran mata berwarna kekuningan. Nah, di mana kalau misalnya tidak segera diobati, yang dengan pengobatan yang sesuai, bisa berkembang menjadi kebutaan yang permanen. Nah, gejalanya ini bisa juga terjadi sangat lambat gitu. Jadi bisa waktu kecil baru terkena, kemudian tidak diobati secara baik ya. Nah, nanti muncul komplikasinya itu baru setelah usia dewasa. Itu bisa seperti itu kalau untuk trakoma. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin gambaran awal dari trakoma ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di paling bawah kiri ini adalah konjungtiva normal. Konjungtiva itu apa sih? Konjungtiva itu adalah selaput bening dari mata. Jadi selaput bening yang menutup seluruh bagian mata ya. Nah ini kalau pak mata atas itu kita balik, nah bentukannya seperti ini, seperti konjungtiva normal ini. Nah konjungtiva normal itu warnanya pink dengan ada pembuluh darahnya ya, kelihatan ada pembuluh darahnya. Itu yang normal. Nah, kalau kita lihat di bagian yang atas ini adalah konjungtiva yang mengalami infeksi. Itu. Jadi yang mengalami infeksi dan peradangan berulang, akhirnya ada bentukan seperti tonjolan-tonjolan berwarna putih ini. Biasanya kalau misalnya bisa kita lihat itu juga dengan lup ya atau kaca pembesar itu bisa gitu. Jadi gambarannya ada tonjolan-tonjolan seperti ini yang akhirnya itu tadi dari pasien-pasien trakoma itu biasanya ada keluhan yang matanya rasanya tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal, seperti itu. Karena penyebabnya adalah ada tonjolan-tonjolan ini. Nah, kemudian selanjutnya karena didapatkan ada tonjolan-tonjolan ini tadi, akhirnya dia juga menekan area di bola matanya ini yang di bagian atas gitu sehingga muncul pembuluh darah di sekitar kornea yang di bagian atas ini. Kornea ini adalah daerah hitam-hitam di mata itu ya.
Itu muncul pembuluh darah yang seharusnya kalau kornea itu seharusnya normalnya jernih ya, clear, tidak ada pembuluh darah. Oke, selanjutnya, kemudian untuk tanda trakoma yang lanjut, jadi setelah terjadi infeksi di awal tadi, misalkan tidak diterapi dengan baik, tidak diketahui ya. Nah, itu bisa terjadi tanda trakoma lanjut ini gitu. Nah, yang pertama ini bisa terjadi jaringan parut di konjungtiva. Jadi tadi yang dari tonjolan-tonjolan tadi, nanti selanjutnya dia akan terbentuk jaringan parut gitu. Jaringan parut itu jadi seperti kalau misalnya kita ada luka ya di kulit. Nah, nanti tahap selanjutnya kan nanti akan muncul jaringan parut ya. Jaringan parutnya ini sifatnya dia kaku dan juga dia menarik sifatnya seperti itu. Jadi sama yang terjadi di konjungtiva pada pasien trakoma. Nah, selanjutnya karena dia sifatnya menarik, akhirnya kelopak mata bagian atas itu akan tertarik ke arah dalam gitu. Jadi kelopak mata ini normalnya seperti ini, dia akan tertarik ke arah dalam atau kita sebut kalau bahasa medisnya itu adalah entropion. Nah, karena tertarik ke dalam tadi, maka dari gambar ini bisa kita lihat bulu matanya itu akan menyentuh ke kornea, ke bagian hitam-hitamnya mata. Atau disebut dengan trichiasis gitu. Jadi bulu matanya tadi akan melukai kornea gitu. Jadi akan muncul keluhan-keluhan di kornea seperti tadi mungkin ada mata merah, kemudian juga lebih sensitif terhadap cahaya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tahap yang paling beratnya, maka akan terjadi kekeruhan dari kornea gitu. Jadi karena tadi ada luka di korneanya, kemudian lama-kelamaan dia akan menyebabkan kornea itu menjadi keruh gitu. Dan di mana kalau misalnya kekeruhan dari korneanya itu, maka akan mempengaruhi dari tajam penglihatan ya secara otomatis sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan secara permanen. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah tata laksana dari trakoma. Jadi kita sudah lihat kondisi-kondisi dari pasien-pasien trakoma ya. Jadi yang kalau untuk tata laksananya sendiri, kalau dari WHO itu memberikan akronim yang biar mudah dihafal yaitu SAFE, yaitu surgery yang pertama, yaitu kalau untuk surgery atau operasi itu adalah dilakukan untuk kondisi-kondisi lanjut ya seperti tadi yang kelopak matanya sudah terbalik ke apa namanya tertarik ke dalam, kemudian juga kekeruhan dari kornea itu bisa dilakukan tindakan operasi. Kemudian antibiotik itu bisa diberikan pada kondisi-kondisi awal. Itu bisa diberikan antibiotik bisa minum, kemudian ada salepnya juga. Kemudian yang F yaitu facial cleanliness itu jadi diusahakan untuk higienis sanitasinya lebih baik dengan mencuci muka dan mencuci tangan dengan air bersih seperti itu untuk mengurangi resiko penyebaran dari trakoma. Kemudian yang E adalah environmental change, yaitu perubahan dari lingkungan itu tadi. Jadi diperbanyak akses dari air bersih, kemudian juga higien dari sanitasi di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini tadi yang untuk pemberian obat-obatan, itu biasanya tadi yang sudah saya sebutkan, jadi biasanya diberikan pada tahap awal trakoma. Itu berupa antibiotik, bisa obat minum, maupun ada salep matanya juga. Kemudian untuk prosedur dari bedah mata, itu bisa dilakukan pada tahap yang kondisinya lebih parah ya. Jadi sebenarnya bisa macam-macam, cuma bisa ada yang hanya dilakukan perban aja, ada direkatkan di atas bulu matanya, jadi bulu matanya yang posisinya mengarah ke dalam itu dia diangkat gitu ya, biar tidak melukai kornea. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pencabutan bulu mata untuk kondisi-kondisi yang tadi trichiasis tadi ya, jadi yang bulu matanya sudah menyentuh kornea tadi. Itu meskipun pencabutan bulu mata ini juga tidak permanen karena harus rutin dilakukan sesuai dengan kecepatan pertumbuhan dari bulu mata itu sendiri gitu. Jadi bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilakukan operasi pemutaran kelopak mata yang terjadi entropion tadi. Jadi yang kelopak matanya sudah tertarik ke dalam itu dilakukan tindakan operasi
seperti itu untuk memutar kembali ke posisi yang normal. Kemudian untuk tahap akhirnya itu bisa dilakukan transplantasi kornea. Jadi pada kornea-kornea yang sudah keruh itu tidak ada pengobatan yang bisa dilakukan. Jadi satu-satunya jalan yaitu dilakukan cangkok kornea. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah untuk pencegahan dari trakoma. Jadi trakoma ini seperti tadi saya sebutkan ya, trakoma ini sangat mudah menular ya, terutama di daerah yang padat penduduk atau di daerah yang dimana atau di lingkungan di mana tinggal bersama. Jadi paling sering memang di daerah di keluarga seperti itu atau di yang hidup berdekatan seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah kita wajib menjaga kebersihan tangan dan wajah dengan rajin cuci tangan dengan air bersih. Itu yang pertama. Kemudian membasmi lalat yang juga menjadi media penularan trakoma itu sendiri. Kemudian selanjutnya mengelola limbah kotoran hewan dan manusia dengan tepat. Itu karena kalau banyak kotoran hewan itu juga akan banyak lalat di situ, di mana lalat tadi juga meningkatkan penyebaran dari trakoma. Nah, selanjutnya meningkatkan akses air bersih dan juga yang penting adalah menghindari berbagi penggunaan perlengkapan pribadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita tidak saling bertukar ya handuk, kemudian bantal, sarung tangan dan sebagainya itu dengan orang lain karena kita nggak tahu kalau dari yang kita bertukar itu ternyata ada infeksi sehingga nantinya bisa menular juga ke kita atau orang terdekat kita. Seperti itu, oke. Nah, mungkin sekilas itu ya tentang trakoma. Terima kasih, dokter, dan semuanya.